Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Pagi hari ini kembali kita boleh beribadah, berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, sekalipun kita beribadah, ada keterbatasan, tetapi bukan berarti kita terbatas dalam menerima lawatan Tuhan. Tentu saja lawatan Tuhan, Roh Kudus hadir di mana-mana, di mana saja saudara berada, dan kita percaya saudara yang berada di rumah saat ini atau saudara yang sedang mengikuti tayangan ini, saudara yang beribadah sesuai dengan panduan yang sudah kami bagikan bagi jemaat GPD Hosana Tumalek, kita yakin dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan juga ada bersama dengan saudara dan akan mengurapi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saat hari ini, saat yang indah, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat indah ku berhadapan dengan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya hadiratmu. Dari awal sekali lagi kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah, haleluya, ku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa,
kasih Tuhan. Menimbang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya, haleluya. Bawa erat dalam pelukan-Mu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati, kami mau merasakan hadirat-Mu. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Amin. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Sekali lagi menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya.
kita angkat hati kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu yang ajaib. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita, Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama-Mu besar ya Tuhan, nama-Mu ajaib ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan. Hamba Tuhan Rospin bawa kita dalam doa. Hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami beribadah kepada-Mu ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga bagi hamba-Mu yang akan memimpin pujian ya Bapa di surga. Kami berdoa kepada-Mu, urapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika dia berdiri melayani Engkau Tuhan, pakai dia secara luar biasa ya Bapa di surga. Biarlah setiap kami Tuhan boleh merasakan setiap hadirat-Mu ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, segala intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang melihat persekutuan kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak semuanya hanya di dalam nama Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan kami ya Bapa di surga, atas peribadatan kami pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Biarlah setiap Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan boleh menjadi
Hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapa di surga. Terpuji namamu Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Layaklah kita menaikkan sorak-sorai bagi Tuhan karena sungguh kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, gantikan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, saudara boleh bertepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita. Haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkanlah, bangkit dan hidup, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Semuanya di rumah saudara bertepuk tangan bagi Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan bersama, satu-satunya penebus. Haleluya. Yang sudah mengalahkan maut, dia bangkit dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan
besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan soraklah, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan soraklah, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Amin. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan soraklah, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panggilmu dan soraklah, kita puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Firman Tuhan yang akan memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita. Dan siapkan hati saudara, buka hati saudara untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan tumbuh subur dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Bapa Kau setia. kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Amin. Bapa Kau setia. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjawab setiap persoalan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan sesuai dengan kebutuhan kami. Dimanapun kami mendengarkan, siapapun kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan lawati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam diri kami, dalam hati kami. Biarlah firman ini termeterai dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu inilah ya Tuhan yang akan menguatkan iman kami untuk sampai pada akhir kehidupan kami. Bapa, urapilah hamba-Mu, khususkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga kata kalimat yang keluar berasal dari Tuhan sendiri. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memberi hikmat kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siapkan pendengaran kami dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Rohani, Ibu Pendeta Jenny Sumaro. Kami persilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik dalam hidup kita.
kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, dengan kekuatan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh tetap kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Khususnya di masa pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berhenti, namun kita percaya pemeliharaan Tuhan pasti di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa, bagi jemaat GPDO Sanatu Male, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat Alkitab kita dan kita ucapkan kredo kita. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya akan siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam dari Injil Matius pasal ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Kita masih dalam suasana memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan sebentar lagi kita akan memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Itu sebabnya saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Kalau semuanya sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Matius 28 ayat 16 berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, silakan kita duduk. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya berikan judul Pesan Penting Kenaikan Yesus ke Sorga. Pesan penting kenaikan Yesus ke sorga. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi dunia ini telah selesai. Dengan terangkatnya Yesus ke sorga, masanya dan pekerjaannya di dunia ini untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa, untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah, telah selesai. Namun menarik, sebelum ia berangkat, ia terangkat ke sorga, saudara, ia memberikan pesan-pesan yang menjadi penting oleh karena beberapa alasan. Yesus sebelum naik ke sorga memberikan pesan-pesan yang menjadi penting oleh karena beberapa alasan, saudara. Yang pertama, karena setiap perkataan Yesus kita percaya bahwa adalah firman Allah yang penuh kuasa. Setiap perkataan Yesus bukanlah perkataan yang basa-basi. Jadi ketika Yesus hendak meninggalkan dunia ini dan terangkat ke sorga, ketika dia berkata-kata, memberi pesan kepada murid-muridnya pada saat itu, saya yakin, saya percaya ini adalah menjadi satu pesan yang penting. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Kristus adalah firman Allah yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, saudara, pesan ini menjadi penting oleh karena pesan ini dicatat dalam keempat Injil, termasuk kitab Kisah Para Rasul. Mulai dari Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes.
Semuanya sampai kepada kitab Kisah Para Rasul mencatat pesan ini sebelum Yesus terangkat ke sorga. Ini berarti ada penekanan-penekanan dari Yesus di dalam perkataan-perkataannya itu dalam waktu dan momen yang sama, yaitu sebelum Yesus terangkat ke sorga, yang akhirnya menjadi satu perhatian penting bagi para penulis Injil, sehingga mereka tidak melewatkan untuk mencatat atau menulisnya. Selanjutnya pesan ini menjadi penting, terlebih oleh karena kita percaya bahwa penulisan kitab-kitab ini diilhami oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang dituliskan di dalam kitab-kitab ini merupakan kehendak Allah, sabda Allah yang ingin disampaikan bagi umat manusia, terlebih bagi saya dan saudara, untuk diketahui, untuk diperhatikan, dan untuk dilakukan. Amin, saudara. Sehingga betapa pentingnya kita memperhatikan pesan-pesan dari Yesus Kristus sebelum ia terangkat naik ke sorga. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus bukanlah suatu tradisi belaka, di mana kita sebagai orang-orang percaya memperingati Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang terangkat ke sorga. Namun lebih daripada itu, kita harus memperhatikan ada pesan-pesan penting yang ingin Yesus sampaikan bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya sebelum ia terangkat ke sorga, hingga pada satu ketika ia datang kembali ke dalam dunia ini. Apakah pesan itu sudah kita lakukan? Pesan itu sudah kita laksanakan atau tidak? Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bersama apa saja pesan-pesan penting dari Yesus Kristus ketika ia terangkat ke sorga. Yang pertama, pesan Kristus yang pertama sebelum ia terangkat ke sorga, yaitu agar supaya kita menjadi saksi untuk memberitakan Injil, atau yang lebih dikenal dengan amanat agung. Yesus memberikan pesan, Yesus memberikan amanat agung bagi saya dan saudara. Ini dapat kita lihat dalam pembacaan kita di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19, dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu." Kita melihat perbandingannya di dalam ayat-ayat yang lain, seperti yang saya katakan dicatat oleh keempat Injil, juga dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, di sana dikatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 19. Dan sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya kita buka lagi dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Tetapi saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-47. "Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Kita buka lagi dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21, dikatakan dalam firman Tuhan, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang
aku mengutus kamu. Kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca saja ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat bahwa pesan ini benar dicatat oleh keempat Injil dan oleh kitab Kisah Para Rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi dunia ini terdiri dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan ditutup dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ini sungguh menjadi suatu karya yang besar, mulia, dan agung. Dan oleh karya itu, saudara, kita dapat memperoleh keselamatan yang diberikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma. Dan karya itu telah selesai dilakukannya. Dan oleh firman Tuhan khususnya dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-10, Ibrani pasal 7 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa ia hanya melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Karya penyelamatan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Ia telah selesai dengan karyanya. Dan ini merupakan suatu berita yang dahsyat dan luar biasa. Mengapa, saudara? Karena seharusnya umat manusia itu binasa. Tetapi dengan kehadiran Yesus di atas muka bumi ini, ia lahir, ia mengorbankan dirinya, ia mati di kayu salib, ia bangkit, dan dia terangkat kembali ke sorga. Ini merupakan suatu berita yang luar biasa, yang membawa keselamatan, berita yang membawa kesukaan bagi umat manusia. Dan berita ini, saudara, adalah merupakan maksud Allah. Karya keselamatan ini adalah merupakan maksud Allah untuk dapat berlaku secara terus-menerus, berkesinambungan di dalam kehidupan manusia. Ibarat sebuah karya atau masterpiece, saudara. Sehebat dan sebagus apapun karya atau masterpiece tersebut, tanpa pemberitaan atau tanpa publikasi tidak ada artinya. Demikian juga dengan karya keselamatan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia tanpa pemberitaan salib itu sendiri. Karya Yesus Kristus akan berhenti hanya sampai kepada rasul-rasul tanpa adanya pesan yang diberitakan secara terus-menerus, tanpa ada pemberitaan tentang salib yang disampaikan secara terus-menerus. Allah menginginkan agar karya keselamatan ini dapat diketahui oleh orang banyak, dapat dinikmati oleh lebih banyak orang lagi, sehingga tujuan Allah akan keselamatan bagi dunia ini dapat tercapai. Itulah sebabnya salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini dan terangkat ke sorga, yaitu agar para rasul dan bagi setiap orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, menikmati kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, dapat membagikan, dapat memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik ini, kabar kesukaan ini kepada orang-orang lain, supaya orang lain pun dapat mendengar, orang lain pun dapat tahu, dan orang lain pun dapat mengenal serta percaya kepada Yesus.
Dunia perlu tahu tentang Yesus. Dunia perlu tahu tentang karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dunia perlu tahu tentang Yesus yang sudah mendamaikan manusia dengan Allah di atas kayu salib. Tapi bagaimana hal itu dapat tersampaikan tanpa pemberitaan Injil, tanpa pemberitaan tentang salib itu? Dari mana orang-orang lain dapat mengetahui dan dapat percaya jikalau tidak ada yang datang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran ini? Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-10. Mari bersama kita melihat Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Lalu kemudian ini menjadi satu pesan penting, bahkan perintah yang kemudian kita kenal dengan amanat agung. Jika ini menjadi suatu perintah atau amanat dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ini menjadi suatu tugas atau kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilalaikan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Semua kita tanpa kecuali harus mengemban tugas ini, saudara. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu atau pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Bahkan dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pesan penting dari Yesus sebelum Ia terangkat ke surga, untuk kita melanjutkan pekabaran Injil, untuk kita dipakai menjadi alat untuk memberitakan Injil. Dan ini bukan hanya ditujukan bagi kaum rohaniawan saja, golongan-golongan tertentu, orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan secara khusus dalam keagamaan, kerohaniawan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi perintah ini diberikan kepada saya dan kepada saudara, kepada orang-orang yang telah menerima, mengecap, menikmati kasih karunia di dalam Yesus Kristus, telah menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku.
Ajar mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Berita firman Tuhan harus disampaikan. Kebenaran tentang keselamatan harus disampaikan melalui siapa? Saya dan saudara yang sudah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tentu saudara, ketika ini menjadi satu pesan atau perintah di dalam kehidupan kita, ini adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Berarti jikalau kita tidak melakukan, jikalau kita melalaikan pesan ini, kita tidak memperhatikan pesan ini, jikalau kita tidak melakukan perintah Tuhan ini, ada ganjaran, ada hukuman yang akan kita terima. Pesan ini berkaitan dengan perumpamaan talenta. Ketika seorang tuan akan meninggalkan rumahnya dan dikatakan pergi ke tempat yang lain untuk beberapa saat, ia mengumpulkan hamba-hambanya dan dia memberikan talenta-talenta kepada setiap hambanya. Tidak ada hamba yang tidak diberikan talenta. Apakah itu mereka diberikan 5, mereka diberikan 3, mereka diberikan 1, tetapi tidak satupun hamba yang tidak diberikan talenta. Dan dikatakan hamba tuan itu kemudian pergi untuk beberapa saat. Namun pada satu ketika tuan itu kembali. Ketika dia kembali, ia kembali mengumpulkan hamba-hambanya. Dan dia menanyakan satu persatu tentang pesan yang sudah dia berikan sebelum ia berangkat. Baik yang menerima 5 talenta, yang memberikan 2 talenta, sama-sama mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi yang ketika seorang hamba yang hanya menerima 1 talenta, dia tidak mengapa-apakan. Dia tidak mengapa-apakan talenta itu. Dia tidak melakukan apa-apa dengan pesan perintah yang diberikan oleh Tuhan itu sebelum ia berangkat. Lalu dikatakan oleh dalam perumpamaan tersebut, Tuhan itu mengatakan, angkatlah hamba yang tidak berguna itu, bawalah dia ke tempat kegelapan yang paling dalam, di sana akan terdapat kertak gigi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan ketika Yesus akan naik ke surga bukanlah suatu basa-basi, tetapi perlu kita memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pesan penting yang menjadi satu perintah, amanat agung yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai orang yang sudah mengecap kasih karunia keselamatan di dalam Yesus Kristus, harus wajib kita lakukan. Bagaimana dengan kita, saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Bagaimana dalam perjalanan kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk kita mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan? Sudahkah kita mengabarkan atau memberitakan Injil, kabar keselamatan itu kepada orang-orang supaya mereka pun tahu tentang keselamatan di dalam Yesus? Atau setelah kita menerima keselamatan, kita sudah menjadi puas diri, sudah sampai di sini saja, yang penting saya sudah selamat dan lain sebagainya, tanpa kita memperhatikan ada tugas, ada tanggung jawab, ada pesan-pesan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya, untuk kita memberitakan, mengabarkan Injil bagi banyak orang. Mungkin saudara, tidak semua kita menjadi pendeta. Mengabarkan Injil bukan hanya ketika kita berdiri di mimbar dan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi inti dari pengabaran Injil supaya orang lain tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui kehidupan kita,
perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita berada. Biarlah orang lain mengetahui bahwa di dalam kita ada Yesus, dan Yesus itu menjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan itu semua, saudara? Atau kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang puas dengan keselamatan itu sendiri? Masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan dan sekaligus perintah ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan, karena ini adalah kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, mari kita memperhatikan pesan penting ini untuk kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan bagi orang banyak. Jangan melalui kehidupan kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga nama Tuhan bukan dipermuliakan, tetapi nama Tuhan justru dipermalukan. Orang lain mencemooh kepercayaan kita, orang lain mencemooh Kristus karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak menjadi berkat buat orang-orang lain. Kabarkan Injil, lakukan sesuatu bagi Tuhan, lakukan sesuatu bagi kerajaan Allah, sehingga orang lain bisa tahu bahwa Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, pesan penting kenaikan Yesus ke sorga, yaitu menanti dan menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Atau dengan kata lain, pesan penting Yesus sebelum ia terangkat ke sorga, yaitu memiliki Roh Kudus. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Kita buka lagi di dalam pembacaan kita, dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Saya mulai kembali dari ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, salah satu pesan penting, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Memang Yesus terangkat ke sorga. Secara fisik ia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus menegaskan pesan ini, ketahuilah, camkanlah bahwa aku menyertai kamu. Aku akan tetap hadir bersama-sama dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam hal ini, Roh Kudus menjadi wujud kehadiran Yesus setelah Yesus terangkat ke sorga untuk menyertai para rasul dalam memberitakan Injil. Dalam kisah para rasul pasalnya yang pertama, dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun
ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita buka lagi Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan dalam hal ini dalam wujud Roh Kudus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid, tetapi Roh Kudus yang dikirim atau diutus oleh Allah, dialah yang menyertai para rasul dalam memberitakan firman Tuhan. Demikian pula dalam Lukas pasal 24. Lukas pasalnya yang ke 24, saudara. Dikatakan, dan lagi ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah ia berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara, pesan penting Kristus sebelum ia terangkat ke sorga, nantikan dan terimalah janji Bapa. Milikilah Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Itulah yang akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah selesai dengan pekerjaannya di dunia dan segera kembali ke surga. Ia tidak dapat lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia tahu bahwa murid-muridnya serta semua orang yang percaya di dalam dunia ini tidak dapat melakukan kehendak Allah tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan. Tuhan tahu dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, kita masih hidup di dalam daging. Kita masih diliputi dengan persoalan, pergumulan, tantangan hidup. Bahkan kita harus berperang dengan penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis, yang juga sedang giat untuk menarik banyak-banyak jiwa dibinasakan. Oleh sebab itu, secara fisik Yesus tidak lagi bersama-sama dengan muridnya. Itu sebabnya tuh Yesus berkata, aku mengirim Roh Kudus untuk engkau miliki di dalam hidupmu. Dan ini merupakan pesan yang harus kita perhatikan. Ini menjadi suatu pesan yang benar-benar harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengetahui betapa lemah dan tidak berdayanya kita jikalau tidak ada Roh Kudus. Yesus sendiri menyadari betapa manusia itu lemah dan tidak berdaya untuk mereka bisa bertahan sampai kepada kesudahan zaman, untuk tetap memikul salib, untuk tetap mempertahankan keselamatan. Itu tidak mungkin. Itu sebabnya pesan penting Yesus, miliki Roh Kudus. Miliki Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita, yang akan memampukan kehidupan kita. Bahkan Yesus berkata, ketahuilah Roh yang Kudus itu akan menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak akan bisa bertahan tanpa Roh Kudus.
Tidak lain, tidak bukan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, saudara, adalah Roh Kudus. Tidak ada lain yang lebih penting yang harus kita miliki dalam hidup kita untuk kita bisa bertahan sampai kepada akhir zaman. Tidak ada lain yang penting selain memiliki Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kita miliki supaya keselamatan itu tetap kita miliki di dalam hidup kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai pada akhir zaman. Roh Kudus, Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang akan membuat kita bisa bertahan. Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang harus kita miliki dalam hidup ini, yang akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari miliki Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, nantikan janji Bapa. Kejarlah supaya kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Supaya kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah dua pesan penting Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah kita mengetahui pesan penting ini? Sudahkah kita memperhatikan ini? Sudahkah kita melakukan ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Jangan kita puas dengan keselamatan kita, tetapi sesuai dengan pesan firman Tuhan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan milikilah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan, aku akan datang segera. Apakah kita sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah memiliki Roh Kudus ketika Yesus datang kali yang kedua? Inilah pesan yang harus kita perhatikan. Puji Tuhan, saya tidak membawa jauh kebenaran firman Tuhan. Serahkan kembali kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus bisa menjangkau saudara. Roh Kudus bisa berada di tempat saudara saat ini. Maka buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Terima Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan saya dan saudara untuk menjalani kehidupan ini sampai kesudahan zaman. Roh Kuduslah yang membuat kita mampu berjalan dalam segala situasi dan kondisi, apapun dan bagaimanapun. Tangan Tuhan akan menyertai saudara sampai kesudahan zaman ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Buka hati saudara, biarkan Roh Kudus yang menjamah kita. Dimanapun saudara berada, buka hati bagi Dia. Lembutkan hatimu.
Kau manis, kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan bersama, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, haleluya. Oh jamalah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, oh jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menyembah Dia, naikkan kata-kata pengagungan kepada Allah kita. Haleluya, haleluya. Buka hati bagi Roh Kudus, buka hati bagi Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati menyembah-Mu, kami angkat hati mengagungkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Kami meninggikan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar lawatan Roh Kudus nyata dalam kehidupan kami. Setiap kami dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Setiap kami tercurah Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kami. Kami boleh bebas memberitakan firman-Mu yang berkuasa itu, ya Tuhan. Dan kami boleh disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat Allah. Kuasa yang hebat, yang luar biasa itu, yang tidak ada tandingannya, boleh menyertai kami, boleh memampukan kami untuk melewati pergumulan kami, boleh menghibur kami di saat kami mengalami kedukaan, dan boleh memampukan kami, ya Tuhan, menghadapi segala macam persoalan dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami sampai kesudahan zaman ini, ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu adalah roh yang penuh kuasa, roh yang ajaib, roh yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, bila mana ada jemaat-Mu, mereka yang sedang menyaksikan ini, rindu dipenuhkan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Dan layakkan kami dan kuduskan kehidupan kami, supaya kami boleh menerima Roh Kudus-Mu itu, supaya kami boleh menikmati pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan hanya ribuan tahun yang lalu, tapi boleh terjadi di zaman sekarang. Roh Kudus-Mu dicurahkan, Roh Kudus-Mu dinyatakan, nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan hidup, masalah hidup, tekanan hidup, apapun bentuknya, dimanapun mereka berada,
baik jemaat GPD Hosana Tumhale maupun mereka yang menyaksikan pada saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang sedang mengalami kedukaan, Tuhan kuatkan mereka yang sedang mengalami kelemahan iman, yang terikat dengan berbagai macam-macam dosa. Tuhan bebaskan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Selama pekerjaan itu tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah pandemi corona yang kami alami, ada banyak hal-hal yang berdampak dalam kehidupan kami. Baik itu masalah keuangan, masalah ekonomi. Kami hanya berdoa kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Engkau yang mempunyai segala-galanya. Berkatilah jemaat-Mu yang tahu berharap kepada Tuhan, yang tahu mengandalkan Tuhan, dipenuhkan dengan berkat-berkat sorgawi sehingga kami tidak berkekurangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan berkati, beri umur panjang, kekuatan dan kesehatan, hikmat dan karunia-karunia ilahi kiranya turun atas kehidupan mereka. Tahun yang akan dijalani lebih baik dari tahun sebelumnya. Umat Tuhan yang telah mengembalikan milik-Mu ya Tuhan, yang membawa korban mereka, kami perhadapkan kehadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati pendidikan mereka. Dan Tuhan tolong jemaat-Mu makin hari makin kuat berjalan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami sampai pada kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang terpapar dengan virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga sembuhkan mereka, baik umat-Mu, baik hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya disembuhkan dan dijamah oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Republik Indonesia. Pulihkan kembali, stabilkan kembali Tuhan, dalam segi apapun Tuhan, karena keterpurukan akibat virus corona ini. Tuhan pulihkan lagi dan kembalikan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ibadah kami masing-masing. Bapa, sekali lagi mohonkan berkat-Mu atas kehidupan kami semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambahkan hikmat, tambahkan pengurapan-Mu. Kembalikan kekuatan, kesehatan, pengurapan Tuhan dalam kehidupannya. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kembali saya mengingatkan kepada saudara, khususnya jemaat GPD Hosana Tumhale, ada warta jemaat yang sudah dibagikan kepada saudara dan bacaan Alkitab sepanjang minggu ini. Untuk minggu ini saudara-saudara, kami sampaikan sebenarnya jadwal kita adalah pekan doa yang kedua di tahun 2020 untuk hari Senin sampai hari Rabu sesuai jadwal kita. Tetapi satu dan lain hal menyebabkan kita tidak bisa berkumpul di gereja ini, maka kami menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Nanti saya akan sampaikan melalui WA grup dan juga dari SMS hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk mengganti pekan doa kita yang kedua, yang sebenarnya kita mulai pada hari besok Senin itu sampai dengan hari Rabu dalam doa dan puasa. Nanti sebentar saya akan sampaikan kepada saudara teknisnya seperti apa. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, tetap berdoa bagi bangsa kita, tetap berdoa bagi pemulihan ekonomi dan pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya, termasuk pemulihan peribadatan kita. Dan tetap kita patuhi peraturan pemerintah, saudara-saudara. Selama pemerintah belum mencabut keputusan mereka, maka mari kita taati. Pemerintah adalah wakil Allah. Dan tetap saudara jaga kesehatan saudara dimanapun saudara berada. Tetap cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan masker saat saudara keluar. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Ada renungan-renungan yang boleh saudara nikmati dalam warta jemaat yang dibagikan kepada saudara. Dan saudara boleh menghubungi kami apabila saudara membutuhkan pertolongan doa atau mau dibantu dalam doa dalam hal apapun. Saudara boleh kontak nomor handphone saya dan kami akan mendoakan saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan dari tempat ini juga tidak lupa saya mengucapkan selamat
merayakan Idul Fitri, bagi Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan segala berkat-berkat yang asalnya dari sorga. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput saudara sekali lagi bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kita akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah kami dan mengikuti ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.